Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, 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 halo. Halo juga. Dok, Waalaikumsalam, Dok. Oh, sudah bisa dimulai. Siap, brother. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senior, santri dan residen. Sebelum mulai acara general reading ya, general reading pagi Brother. ini. Kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Silakan yang membacakan. Siap, brother. Nanti sebelum saja ya, nanti diskusi yang panjang ya. Baik, silakan mulai. Izin, apakah sudah terlihat, dokter? Izin. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter dan rekan residen. Pada pagi ini saya akan mempresentasikan jurnal reading saya yang berjudul Pengaruh Kelemahan Praoperatif pada Hasil Pembedahan pada Pasien-Pasien dengan Tumor Sistem Pencernaan, sebuah tinjauan pustaka dan meta-analisis. Izin, dokter, ini diambil dari European Journal of Surgical Oncology dengan judul original Effects of Preoperative Frailty on Outcomes Following Surgery Among Patients with Digestive System Tumors, a Systematic Review and Meta-Analysis. Ini pada tahun 2021 diambil. Izin untuk pendahuluannya, di mana tumor sistem digestif utamanya meliputi tumor gaster, kolorektal, esofagus, liver, dan pankreas. Nah, sebanyak 68,5% pasien tumor sistem digestif itu terjadi pada dewasa tua. Nah, kelemahan yang dimaksud pada penelitian ini adalah keadaan penurunan cadangan fisiologis yang timbul dari defisit kumulatif pada beberapa sistem homeostasis yang mengarah pada kerentanan yang lebih besar dan ketahanan yang lebih rendah terhadap stresor. Nah, bedah merupakan metode terapeutik utama pada tumor sistem digestif meliputi open, bedah terbuka, laparoskopik, dan endoskopik. Nah, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi efek kelemahan tersebut pada tahap preoperasi terhadap outcome postoperatif multiple pada pasien dengan sistem tumor digestif. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah dilakukan berdasar rekomendasi pedoman the preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis atau PRISMA dan terdaftar dengan the International Prospective Register of Systematic Reviews atau PROSPERO. Untuk strategi pencariannya pada penelitian ini, di mana dua penulis melakukan pencarian literatur sistematis dari database PubMed, Embase, Web of Science, The Cochrane Library, ProRequest, China Knowledge Resource Integrated Database, OneFang, Clinical Trial, dan Google Scholar hingga April 2021. Istilah dalam pencarian adalah frailty, digestive system tumor, dan surgery. Nah, untuk seleksi studi pada penelitian ini, di mana dua penulis melakukan screening judul, abstrak, dan teks lengkap, di mana ketidaksetujuan diselesaikan dengan diskusi dan rujukan penulis ketiga. Ini untuk ada kriteria eligibilitas, di mana terdapat ada kriteria inklusi dan eksklusi, di mana pada penelitian ini inklusinya adalah pasien yang menjalani operasi terbuka, lalu laparoskopik atau endoskopik untuk tumor sistem digestif, dan kelemahan praoperasinya dinilai dengan alat yang terpercaya, meliputi skala umum atau indikator lab.
Inklusi yang kedua adalah pasien berusia 18 tahun atau lebih, dan ketiga, studi harus melaporkan satu dari outcome postoperatif berikut, yaitu komplikasi total, komplikasi mayor, di mana derajat Cleveland-Gindo lebih sama dengan 3, mortalitas 30 hari, mortalitas 5 tahun, quality of life, status fungsional, dan non-home discharge. Yang keempat, tipe studi adalah penelitian kohort dan bahasa terbatas pada bahasa Inggris dan China. Untuk eksklusinya adalah studi yang masih tidak menunjukkan data lengkap setelah menghubungi penulis, lalu publikasi duplikat dari studi yang dimasukkan tidak tersedia, yang ketiga review atau letter dan laporan kasus dan komentaris. Untuk ekstraksi data pada penelitian ini, di mana dua penulis mengekstraksi data secara independen meliputi penulis, tahun, negara, desain sampel, prevalensi, alat penilaian, lokasi tumor, pembedahan, dan outcome target, dan dicatat pada formulir standar, di mana ketidaksesuaian atau ketidaksetujuan itu diselesaikan dengan diskusi antara penulis. Lalu jika informasi tidak cukup, penulis studi asli dihubungi. Untuk penilaian kualitas pada penelitian ini menggunakan The Newcastle Ottawa Scale atau NOS, meliputi 8 item dan 9 poin scoring digunakan untuk menentukan kualitas studi ini, di mana interpretasinya adalah skor kurang dari sama dengan 5, dikatakan kualitas rendah, skor 6-7, kualitas menengah, skor 8-9, kualitas tinggi. Untuk analisis statistik pada penelitian ini menggunakan review manager, dihitung RR atau risk ratio, dan 95% confidence interval atau CI untuk variabel dikotom. Lalu untuk menilai heterogenitas studi digunakan kurang dari 50%, heterogenitas yang dapat diterima yaitu lebih dari 50% itu heterogenitas signifikan. Untuk p-value kurang dari 0,05 itu dikatakan signifikan secara statistik. Untuk analisis subgroup berdasarkan lokasi tumor dan alat penilaian kelemahan untuk menilai asal dari heterogenisitas. Untuk funnel plot dibuat untuk menilai bias publikasi dalam penelitian ini. Izin untuk pada tabel ini dilakukan penelitian atau rekam secara teridentifikasi sebanyak 3.127, lalu dilakukan lagi untuk remove pada penelitian yang sama itu sebanyak 245 penelitian. Lalu dilakukan lagi untuk screening sebanyak 2045 tadi, didapatkan penelitian yang tidak related terhadap kelemahan sebanyak 646, lalu tidak terfokus untuk gastrointestinal cancer yang menjalani pembedahan sebanyak 834, lalu terdapat review letter dan case report commentaries itu dieksklusi sebanyak 157. Selanjutnya terdapat full text artikel yang untuk sesuai inklusinya sebanyak 208. Dari 228 ini yang menyertakan atau termasuk sintesis kuantitatif sebanyak 26. Lalu untuk studi ini yang menyertakan kualitatifnya sintesis adalah 3. Nah, untuk hasil karakteristik studi, 26 studi diterbitkan dari tahun 2010 hingga 2021 dan berasal dari Amerika Serikat, Norwegia, New Zealand, Netherlands, Singapura, Jepang, dan China. Lalu dari studi ini juga didapatkan 16 diantaranya merupakan studi kohort prospektif, sedangkan sisanya adalah kohort retrospektif. Jumlah partisipan pada studi ini adalah 122.548 dengan prevalensi kelemahan pada semua studi bervariasi dari angka 6,38 sampai dengan 42,7%. Nah, kualitas studi ini 5 studi tergolong berkualitas tinggi dan 4 studi tergolong kualitas sedang. Nah, ini untuk hasil pada studi ini. Next. Ini adalah Newcastle Ottawa Scale Assessment for Quality of Included Study. Nah, Pak, ini untuk hasilnya, di mana forest plot meta-analisis itu untuk efek kelemahan praoperatif terhadap komplikasi total postoperatif dinyatakan dengan huruf A, lalu komplikasi mayor B, mortalitas
30 hari C, dan mortalitas 5 tahun D. Untuk komplikasi total sendiri, didapatkan 10 studi menyebutkan komplikasi total, kelemahan praoperatif berkaitan dengan peningkatan risiko komplikasi total setelah tindakan bedah, di mana risk rasionya 1,44, 95%, lalu p-value-nya kurang dari 0,0001. Untuk komplikasi mayor, terdiri dari 18 studi berfokus pada komplikasi mayor, kelemahan preoperatif berkaitan dengan risiko komplikasi setelah tindakan bedah dengan RR 1,72. Ini untuk hasil dari subgrup analisis berdasarkan kelemahan atau assessment tool. Yang A dan B itu adalah tumor site-nya, di mana outcome-nya atau luarannya untuk ada komplikasi mayornya, itu untuk assessment frailty-nya dibagi atas subgrup 1A, lalu 1B, 1C, 1D hingga 1E. Lalu juga ada 5 tahun mortalitas, ada laboratori indikator subgrup, dan CFS group. Lalu untuk B atau tumor site-nya, terdapat ada 2 outcome, ada komplikasi mayor dan mortality 5 tahunnya. Dibagi atas 1F, 1G, 1H, di mana gastric cancer group, colorectal cancer group, liver cancer group. Untuk mortalitas 5 tahun dibagi atas subgrup gastric cancer dan subgrup colorectal cancer. Pada penelitian ini didapatkan hasil yaitu status fungsional, di mana 2 studi mengamati status fungsional dan memiliki simpulan tidak konsisten. Pada satu studi, status fungsional direfleksikan langsung dengan skor indeks Bartel yang indikator 0 sampai 100, semakin tinggi skor, semakin baik status fungsionalnya. Nah, kelemahan praoperatif sangat akurat dalam memprediksi status fungsional 1 tahun setelah tindakan bedah. Pada studi lain, baik tidaknya status fungsional dinilai dengan hilangnya kemandirian. Hilangnya kemandirian ditentukan berdasarkan perlu tidaknya bantuan untuk aktivitas hidup sehari-hari atau activity daily living. Hasil menunjukkan tidak ada beda signifikan antara pasien yang lemah atau rentan dan tidak berkaitan dengan status fungsional, baik saat keluar dari rumah sakit atau 30 hari setelah tindakan pembedahan. Nah, untuk kualitas hidupnya, 2 studi berfokus pada kualitas hidup, di mana satu studi menggunakan the European Organization of Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire selama 3 bulan postoperatif dan follow-up jangka panjangnya 16-28 bulan setelah tindakan pembedahan. Studi ini menunjukkan bahwa pasien yang lemah atau rentan memiliki skor lebih rendah dari pasien yang tidak lemah. Studi lain menggunakan the Short Form 12 Questionnaire SF12 untuk menilai kualitas hidup 1 bulan dan 3 bulan setelah tindakan bedah. Nah, hasil menunjukkan skor PCS kelompok lemah lebih rendah dari kelompok yang tidak lemah. Namun, beda skor kedua kelompok secara statistik tidak signifikan pada 1 bulan setelah tindakan bedah. Ini untuk hasil 3 studi mengamati non-home discharge dibandingkan pasien yang tidak lemah. Pasien lemah mengalami banyak non-home discharge yang didefinisikan sebagai discharge ke pusat rehabilitasi atau fasilitas perawatan khusus. Pada penelitian ini, meta-analisis dan tinjauan sistematis ini menunjukkan bahwa kelemahan praoperatif merupakan faktor risiko outcome postoperatif yang buruk pada pasien dengan tumor sistem digestif. Meta-analisis ini menunjukkan bahwa kelemahan praoperatif berhubungan dengan peningkatan risiko outcome postoperatif, baik itu secara klinis subjektif, seperti komplikasi mayor, komplikasi total, mortalitas 30 hari, dan mortalitas 5 tahun. Patologi kepada kelemahan utamanya melibatkan mekanisme inflamasi dan epigenetik. Kedua mekanisme tersebut menurunkan cadangan fisiologis dan menyebabkan disfungsi sistem multiple sehingga menimbulkan kelemahan atau kerentanan. Secara simultan, tumor sistem digestif mengonsumsi sejumlah besar cadangan fisiologis. Akibatnya, toleransi bedah pada pasien yang lemah dengan tumor sistem digestif sangat menurun. Hal ini menyebabkan cenderung mengalami outcome postoperatif klinis yang buruk. Nah, kelemahan praoperatif juga berpengaruh negatif terhadap status fungsional, kualitas hidup, dan disposisi discharge, di mana hal ini akan mempengaruhi yang pertama proses perubahan fungsional bersifat lambat, lalu pemulihan psikologis lebih lambat dibandingkan pemulihan fisik pada pasien lemah dengan sistem digestif. Yang ketiga, pasien lemah yang mengalami non-home discharge yang lebih sering dibandingkan pasien yang tidak lemah.
Alat penilaian atau indikator kelemahan merupakan sumber heterogenitas berdasarkan analisis subgrup. Nah, ini tidak ada baku emas alat penilaian kelemahan. 3 alat yang paling sering dipakai adalah CFS, ini digunakan 9 studi, lalu MFI 8 studi, dan CGA 5 studi. Lokasi tumor juga merupakan sumber heterogenitas lain, di mana temuan menunjukkan meski terdapat kemiripan di antara tumor sistem digestif, baik dalam patogenesis dan gejala, efek kelemahan terhadap outcome postoperatif tidak sepenuhnya konsisten pada beberapa jenis tumor. Untuk keterbatasan atau limitasi pada penelitian ini, di mana studi terkait outcome yang berpusat pada pasien yang diinklusikan terbatas, di mana jenis tindakan bedah bisa menjadi sumber heterogenisitas sendiri, dan hampir separuh studi yang diinklusikan tergolong kualitas menengah. Untuk kesimpulan, kelemahan praoperatif berdampak pada outcome postoperatif multiple pada pasien dengan tumor sistem digestif, meliputi outcome klinis objektif, outcome yang berpusat pada pasien. Di mana studi lebih lanjut mengenai outcome yang berpusat pada pasien ini, seperti status fungsional, kualitas hidup, diperlukan untuk mengonfirmasi konklusi ini. Di mana penelitian di masa mendatang diperlukan untuk eksplorasi alat penilaian optimal untuk kelemahan pada setting onkologi bedah yang sibuk. Nah, untuk critical appraisal-nya, di mana untuk P-nya pasien yang lemah atau frailty praoperatif, untuk intervention-nya tindakan bedah pada tumor sistem digestif, untuk comparison-nya dilakukan pada pasien yang tidak lemah, non-frailty praoperatif, untuk outcome-nya, outcome klinis objektif meliputi komplikasi mayor, komplikasi total, mortalitas 30 hari, dan mortalitas 5 tahun. Dan outcome yang berpusat pada pasien, status fungsional, kualitas hidup, dan non-hope discharge post-operatif. Sekian presentasi dari saya. Mohon asupan, Dokter. Terima kasih, Presiden, terima kasih. Dr. Stefan. Bagus ya. Jadi sebetulnya kan prediksi outcome-nya sudah bisa ditebak. Cuman yang namanya penelitian itu kan harus berdasarkan bukti dan evidence base ya. Sebagai contoh misalnya kita membuat teh ya atau kopi, yang satu diberi gula 1 sendok, yang satu gelas diberi gula 2 sendok, yang gelas ketiga tidak diberi gula. Tentulah hasilnya kita tahu bahwa yang tidak diberi gula maka tidak akan terasa manis. Cuman harus dibuktikan ya, tidak berdasarkan asumsi ya. Siapa tahu ada variabel lain, misalnya kopinya sendiri sudah manis dan sebagainya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu harus dibuktikan secara objektif ya. Ada parameter. Dari 3 ya tadi ya parameter outcome yang dipakai, itu pertanyaan saya yang pertama adalah bisa nggak ini diterapkan salah satunya di tempat kita ya. Tidak perlulah misalnya harus 5 tahun, paling tidak discharge pasca operasi, kemudian 30 hari mortalitas, dan mungkin tadi ada yang ditulis di situ sekian bulan, misalnya 1 tahun ya, 12 bulan. Itu yang mana yang visible untuk dikerjakan di tempat kita. Itu paling tidak memberikan gambaran kita. Yang pertama. Yang kedua, di separasi tadi tidak ada perbedaan signifikan, tapi mungkin ada perbedaan secara impact factor atau risk ratio ya antara beberapa jenis tumor ya. Saya tadi, kalaulah misalnya kolon kanan, kolon kiri ya, kemudian di gaster, di usus halus, atau tumor-tumor kandungan yang muncul juga di sistem saluran cerna. Itu di tempat kita kan banyak. Nah, itu coba dibuat seperti itu. Nah, ditulis, bisa juga untuk tulisan nanti ya. Tuh, ada nggak kira-kira perbedaan? Yang ketiga adalah yang terakhir, penelitian seperti ini sebenarnya kan visible ya, bagus di tempat kita. Ada nggak yang berminatnya? Silahkan
dijawab, Dokter Stefan. Ya, dokter. Ya, dokter, untuk yang pertama, untuk indikator atau kuesioner yang paling sering dipakai pada penelitian ini, yang bisa diterapkan di rumah sakit kita, izin dok, itu untuk di dunia sendiri bisa CFS, lalu MFI, dan GA. Namun yang tidak ada baku emas pada penilaian kelemahan ini, namun yang paling bisa atau paling bisa yang mungkin kita terapkan adalah yang CFS, izin dokter. Alasannya? Alasannya apa? Siapa tuh? Alasannya apa? Halo? Alasannya apa? Bisa ditayangkan nggak? Alasannya Apa? Variabelnya apa aja? Variabel yang diukur apa aja ya? izin untuk variabel yang diukur dokter untuk CFS ini itu meliputi apakah ada kelelahan, apakah ada penurunan dari fungsi activity daily living, lalu apakah ada post exertional malaise atau PM, atau ada sleep disorder, dokter. Di mana nanti akan dilakukan pada pasien-pasien yang terutama pasien-pasien dengan sindrom geriatrik yang dikatakan lebih lemah dibandingkan dengan pasien-pasien yang dikatakan tidak lemah, izin dokter, seperti pasien dewasa muda, izin dok. Parameter ininya ya, katakanlah subjektif, ada parameter objektifnya nggak itu? Lab dan sebagainya. Jadi gini ya, kalau kita baca jurnal, itu hal-hal yang berkorelasi dengan istilah, berkorelasi dengan variabel, terutama ya, pertama adalah variabel. Kemudian yang kedua adalah istilah, itu dicari di jurnal lain atau di buku, supaya kita tidak bingung. Misalnya, katakanlah Dr. Stefan belum tahu, quality of life itu apa sih? Nah, di jurnal ini kan nggak akan disebutkan. Maka cari di buku. Oh, quality of life itu yang dimaksud adalah seperti ini. Mortality 30 hari itu apa sih maksudnya? Kenapa 30 hari? Oh, di buku seperti ini. Ya, itu cara membaca jurnal. Jadi jurnal itu, apalagi jurnal yang bentuknya systemic review atau meta-analisis seperti ini, dia tidak akan mengulang istilah-istilah dasar yang konsumsi, katakanlah orang awam atau orang pemula yang membaca jurnal itu tidak akan seperti itu ya. Konsumsinya beda ya. Konsumsi untuk meta-analisis, sistem review itu orang-orang yang sudah sering melakukan penelitian. Jadi sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah penelitian, istilah-istilah variabel yang dipakai. Ya. Kalaupun dia tidak mengerti atau tidak paham variabelnya apa sih, nah itu pasti pembaca itu akan mencari di jurnal lain. Itu sudah otomatis. Ya. Jadi, oh ini ternyata asal 12 itu apa? Ya udah dicari. Tidak semua pembaca tahu walaupun kita dokter, tapi tahu bagaimana dan di mana mencarinya. Ya, tolong yang lain, ya, ini juga untuk saya juga sering, ya bukan hanya kadang, sering ya, istilah-istilah yang tidak tahu tapi pernah dengar, tidak tahu tapi definisi pastinya, ya itu harus dibaca ya. Siapa tuh? Ya, Siapa tuh? saya nanti dicari dan saya pesan silahkan kalau ada yang membandingkan
itu kan fresh tisu kita kan banyak. Nanti dibandingkan aja misalnya kolon kanan dan kolon kiri, ya. Kualitas hidupnya bagaimana, ya. Jadi di situ nanti ada variabel pemakaian stoma, ya katakanlah, ya. Terus nanti antara yang ileostomi protektif dan tanpa ileostomi protektif, nanti kualitas hidupnya, ya secara kasat mata pasti dengan ileostomi dia akan terganggu. Tapi nanti kualitas hidup nanti dikomparasi dengan misalnya disease free atau dia yang lain-lain yang dicari, ya. Itu mungkin ada saran dari senior lain atau ada pertanyaan dari trainee dan presiden, silakan. Izin bertanya, Arif dok, izin dok bertanya pada Silakan. presentan Dr. Stefanus. Dok mau tanya, tadi ada istilah atau kata-kata cadangan fisiologis, jadi kaitannya sama kelemahan dari perioperatifnya. Mohon dijelaskan untuk kalimat cadangan fisiologi itu gimana ya dok ya? Terima kasih dok. Ya, dokter, terima kasih atas pertanyaan dokter. Pada penelitian ini dikatakan cadangan fisiologis adalah sisa-sisa atau kemampuan seorang pasien, dan dalam hal ini adalah sindrom geriatri tersebut, untuk yang dipengaruhi oleh metabolismenya, dokter, izin dok. Di mana pada pasien ini dijelaskan sistem geriatri itu lebih lemah secara homeostasis bila dilakukan pembedahan, izin dok. Baik dapat meliputi sistem metabolismenya atau kemampuan hemostasis, kemampuan perdarahan atau pembekuan saat akan dilakukan pembedahan, izin dokter. Boleh nambahin pertanyaannya, itu parameternya apa yang dipakai di situ ya? Izin dokter, pada penelitian ini itu tidak disebutkan dokter untuk parameternya apa yang digunakan dokter, tapi meliputi indikator lab dokter. Ya. Ya silakan, ada pertanyaan lain. Dari trainee, presiden, dan senior, silakan, ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Komen aja dokter. Ya. Terima kasih. Jadi ini bagus ya, penelitian systematic review dan meta analisis. Mungkin saya tidak tahu apakah di residen itu bisa juga melakukan systematic review dan meta analisis. Saya pikir penting juga. Ini penelitian yang bisa dilakukan, artinya kita bisa mengambil data-data baik retro maupun prospektif ya. Jadi penelitian-penelitian di sini kita bisa melihat di tabel yang mungkin tadi disampaikan itu ada penelitian retro, prospektif. Jadi kita tidak mesti berpaku pada prospektif, tapi retro pun sangat berharga untuk suatu meta analisis. Dan di S1 sudah mulai banyak dilakukan penelitian-penelitian meta analisis ya. Jadi mereka melihat beberapa jurnal yang sudah terbit dan sebagainya, akhirnya bisa menjadi suatu tulisan juga. Dan di bidang bedah saya pikir banyak. Kalaupun nanti suatu cohort, baik retro maupun prospektif, di tempat kita pun banyak data yang tadi Dr. Imam sampaikan, mulai dari data yang fresh tissue-nya. Cuma kalau yang menjadi masalah, data kita kadang-kadang tidak tertulis secara lengkap. Tapi sekarang sudah ada rekam medis, nah itu menjadi data yang mungkin bisa kita gunakan dengan baik ya. Jadi saya setuju itu. Yang pertanyaan saya ini mungkin apa saya kelewat ya. Jadi di sini kan melihat efek of preoperative frailty ya, dan nanti outcome-nya. Kalau outcome-nya kan sudah dijelaskan tadi. Efek dari preoperative frailty-nya apa aja ini ya? Saya belum bisa nangkep yang itu. Yang dikatakan preoperative frailty. Siap dokter, pada penelitian ini dikatakan efek frailty-nya adalah terutama pada pasien-pasien dengan sindrom geriatri atau dewasa tua dokter. Lalu dibuktikan dengan terjadi penurunan fungsi-fungsi fisiologis, dibuktikan dengan indikator lab dokter, izin. Baik itu darah lengkap ataupun fungsi ginjal, fungsi liver, elektrolit dokter, izin. Oke. Kalau ini ada pembatasan usia enggak ya pada pasien ini?
Inklusi Ada eksklusif. dokter, untuk inklusinya ini hanya digunakan pada penelitian ini pasien dengan mulai dari 18 tahun atau lebih dokter. 18 tahun ya. Iya, jadi tidak terlalu spesifik dokter, izin dokter. Nah, apakah itu sesuai nanti kalau tadi ditekankan pada perubahan metabolisme karena geriatri usianya memenuhi enggak, itu yang bisa membuat biasnya juga di sini. Karena Izin, kita lihat di data-data yang gimana, lanjut. izin dokter. Ya, jadi ini kan kalau lihat dia tumor site-nya sudah disebutkan di semuanya ya. Di kolorektal, liver, surgery-nya open, tapi di sini kan mungkin datanya dari semua usia ini. Izin Ya, dokter. ya oke. Itu aja sih komen saya. Terima kasih. Yang lain silahkan. Ya silahkan ya, yang belum dapat judulnya, hal-hal yang simple, visible, applicable ya seperti ini perlu ya di tempat kita, paling tidak untuk evaluasi pekerjaan kita ya minimal ya, itu penting ya. Jadi ada evaluasi dari apa yang kita kerjakan terhadap pasien kita yang di sini. Di sini ya kita tekankan di Sarjito ya, karena belum tentu datanya paling jenis mungkin bukan mungkin ya, metodenya sama, kemudian variabelnya sama, tapi setting lokasinya beda. Saya kira itu bukan plagiarisme ya, karena kita namanya ini kan meta analisis, sistem reviews, semuanya sama ya, variabel dan sebagainya, tapi setting tempatnya beda. Itu bukan plagiarisme, karena kalau tidak ada penelitian yang sama seperti ini di beberapa center, maka tidak akan muncul yang namanya meta analisis, apalagi sistem review ya. Dulu saya pernah diprotes, ini kan sama. Ini plagiatisme gendeng menurut saya ya. Padahal yang protes itu profesor. Jadi namanya penelitian meta analisis, sistem review, itu semua variabelnya sama. Kalau nggak sama ya nggak akan bisa disebut sistem review atau meta analisis. Bahkan mungkin tidak akan bisa dibuat meta analisis yang variabelnya beda. Jadi walaupun hanya satu kondisi setting tempatnya itu beda, itu tetap adalah penelitian original. Dan kita memang wajib menyampaikan keaslian penelitian ini pernah diteliti di sini. Bedanya apa? Bedanya tempatnya nggak apa-apa ya. Belum tentu di Sarjito dengan di Jakarta, belum di Semarang, apalagi di dunia di luar Indonesia itu sama ya. Apalagi yang ngerjakan beda orangnya, pasiennya beda secara kultural ya. Itu ya, jadi jangan takut dengan istilah-istilah yang membikin kita jadi ngilu ya, tidak enak ya, plagiatisme ya, itu enggak, menurut saya tidak. Yang penting kita sebutkan keaslian penelitian pernah dikerjakan di sini, variabel yang ini, hasilnya ini, kita di sini hasilnya seperti ini. Jadi jangan khawatir ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saran, tambahan, saya tutup ya untuk aktivitas hari ini. Semoga bermanfaat buat pasien dan buat kita. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi Terima dokter. kasih dokter. Dokter, Dokter. masukannya.